Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Coba kita bilang ke tetangga kita dulu. Bilang, Yesus adalah jawaban. Haleluya. Sekali lagi yang keras, saudara. Katakan, Yesus adalah jawaban. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Saudara, Yesus adalah jawaban buat kita. Untuk itu mari kita mau buka ayat firman Tuhan yang akan mendasari kita pada hari ini. Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama kita akan baca ayat ini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Saudara yang kekasih, menuju surga hanya melalui Yesus. Mungkin ada banyak jalan, saudara, untuk datang ke Blok M, untuk datang ke gereja. Betul? Ada banyak jalan. Bisa lewat, kalau yang dari daerah timur, ya mungkin bisa lewat, mudah-mudahan saya benar ya, lewat Sudirman, lewat Gatot Subroto. Betul ya, saudara? Dua itu aja, saudara. Jangan nambahin satu lagi buat saya. Dua itu aja. Dan Anda bisa sampai ke Blok M. Saudara, saya ingat banget waktu saya dari Taman Anggrek mau datang ke gereja, mau khotbah, saya naik taksi seorang diri, saudara, dan tukang taksinya bawa saya keliling-keliling. Dari Sudirman, dia putar, dia lewat Kuningan, dan Kuningan dia naik jembatan apa, saya udah nggak tahu, saudara, karena jalannya saya mengerti itu pasti lewat nanti Mampang, tapi karena jalannya udah agak, agak yang saya nggak familiar lah gitu loh, saudara. Ya, tapi saya tahu itu akan ke Mampang dan ke Blok M, saya tahu, saudara. Tetapi karena jalannya banyak perubahan, jadi saya nggak memperhatikan gitu. Saya tinggal tanya-tanya, udah di mana gitu loh ke abangnya, abang taksi, dan dia bawa saya keliling-keliling. Walaupun saya tiba dengan selamat, saudara, tapi argonya tuh jadi tinggi karena dia tahu mungkin saya nggak familiar dengan jalan-jalan tersebut, saudara. Ya, saudara yang kekasih, saya bisa tersesat, saudara. Ya, karena saya kurang familiar dengan jalan-jalan yang ada sekarang di Jakarta, saudara yang kekasih. Tetapi, saudara, jalan menuju surga hanya melalui Tuhan Yesus. Amin. Dan Anda tidak akan pernah salah melalui Tuhan Yesus, saudara. Abang taksi bisa ngebohongin saya, tapi Tuhan Yesus, sekali dia berjanji, janjinya adalah ya dan amin. Haleluya. Dan sekali dia berjanji, dia berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bayangkan. Ke surga, saudara. Anda tidak bisa sampai di sana kecuali melalui Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat kita yang bisa membawa kita sampai di surga. Saudara yang kekasih, kita mengucap syukur karena ada begitu banyak orang, bahkan jutaan orang, saudara yang kekasih, bahkan miliaran orang sampai hari ini mereka belum percaya Yesus adalah juru selamat. Tapi kalau Anda dan saya bisa percaya, firman Tuhan berkata, kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dan Anda mengucap syukur kalau Roh Kudus bekerja di Anda dan saya, sehingga kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya. Untuk itu sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut. Karena kita percaya sejak kita menerima Tuhan Yesus, nama kita ada di buku kehidupan. Amin. Tuhan sendiri yang menulis di buku kehidupan nama Anda dan saya. Dan tahukah Anda bahwa saya dan Anda, kita tidak akan terpisahkan, saudara yang kekasih. Ya, kalau saat ini saya berkhotbah dari Amerika kepada jemaat di Jakarta, saudara. Ya, ada ribuan miles yang memisahkan, ada lautan yang besar yang memisahkan, saudara yang kekasih. Saya terbang dari Jakarta ke Amerika 21 jam itu di pesawat. Gak dihitung transit, itu 21 jam. Ya, itu udah bagus banget 21 jam ya.
ada dalam pesawat, saudara yang kekasih. Bayangkan 21 jam hampir seharian, ya, di dalam pesawat. Nah, sebegitu jauh, ya. Tetapi suatu hari nanti, saudara yang kekasih, di surga, tidak ada batasan lagi. Kita akan hidup bersama-sama di dalam kekekalan. Amin. Saya akan lihat, aduh, Bapak Julius lagi, ya. Saya akan lihat, waduh, Bapak Julius, bayangin nanti tinggal barengan sama saya loh di dalam kekekalan, bukan hanya 1 miliaran tahun, 2 miliar, 1 triliun, tapi selama-lamanya. Ada Ibu Shan di sana, ada Oma Megi, ada Ibu Airin di sana, ya. Di sana ada Bapak Andi di sana. Amin. Ya, haleluya. Ya, saudara bayangkan kita akan hidup kekal di surga nanti. Ya, Yesus menyatakan diri bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, untuk itu Anda harus bersyukur hari ini. Di hari Natal ini kita mengucap syukur kalau Tuhan Yesus boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Karena ada jaminan kekal, ada jaminan surga buat kita, ada jaminan hidup yang kekal untuk kita, saudara yang kekasih. Jaminannya adalah Yesus sendiri yang telah menyerahkan dirinya buat kita. Makanya dia katakan, whoever believe in him, in me, gitu loh. Ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saya percaya kita semua ada di sini karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, Yesus adalah jawaban untuk hidup kekalmu dan saya. Anda sudah berada di jalan yang tepat. Yesus adalah jawaban hidup kekalmu. Dan bukan hanya untuk hidup kekalmu, tapi Yesus juga adalah jawaban selama Anda dan saya hidup di dunia ini. Ada amin. Haleluya. Ya, saudara yang kekasih, kita akan bahas satu persatu, yaitu mengenai akulah jalan. Coba kita buka di Amsal 14 ayat 12. Dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara, manusia ini terbatas, ya. Jadi manusia itu suka menerka-nerka, menebak-nebak, saudara, ya. Waduh, jalan sini aja lebih bagus. Ya, kalau kita mau ke sana, lewat sini. Kalau lewat sini ini jarang macet. Kalau lewat sini lebih dekat. Kalau lewat sini begini dan begitu, saudara yang kekasih, ya. Tetapi terkadang tebakan manusia itu suka salah. Ya, kita bilang gak macet, tapi tiba-tiba macet. Ya, kalau jalan di sini cepat, tiba-tiba jadi lambat karena macet, saudara yang kekasih. Jadi manusia itu penuh dengan rencana, saudara yang kekasih. Ada firman Allah berkata manusia boleh merencana, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Amin. Untuk itu saudara, libatkan setiap rencanamu. Ya, libatkan Tuhan di dalam setiap rencanamu. Sehingga rencanamu itu tidak sia-sia. Itu akan menjadi rencana Tuhan. Kalau kita libatkan Tuhan, kita minta Tuhan yang pimpin atas rencana kita. Dan Tuhan yang akan membawa rencana kita, saudara. Dia akan bawa, sehingga kalau ada kesalahan di sana, dia akan luruskan itu dia. Amin. Haleluya. Sehingga jalan kita benar-benar jalan yang Tuhan tetapkan buat kita. Kalau kita lihat di sini dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, nah karena manusia tidak punya kemampuan, akhirnya menebak-nebak, menerka-nerka, saudara yang kekasih. Bahkan di sini ada jalan yang disangka orang lurus. Jadi menurut pemikiran manusia, menurut hikmat manusia, menurut logika manusia, saudara, menurut kepintaran manusia, bahwa ini adalah jalan lurus, saudara yang kekasih. Disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Saudara, ada banyak tawaran jalan di dunia ini, saudara. Ya, bahkan ada begitu banyak, saudara. Ya, organisasi-organisasi agama-agama menawarkan banyak jalan untuk Anda dan saya. Tetapi dikatakan di sini ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi jalan yang Tuhan Yesus dia tawarkan buat kita, dia katakan aku adalah jalan. Saudara, ujung-ujungnya kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah jalan, ujung-ujungnya adalah kehidupan kekal.
Ujung-ujungnya adalah kemenangan. Amin. Ujung-ujungnya saudara, Anda akan menerima jawaban dari apa yang Anda doakan, apa yang Anda gumuli. Saudara yang kekasih, Yesus adalah jawaban. Tadi saya katakan untuk hidup kekalmu. Dan dia juga adalah jawaban selama Anda ada di dunia ini, saudara. Saudara, Anda tidak pernah bisa menerka, menebak, atau merencanakan sesuatu secara sempurna. Saudara, seorang ahli apapun dia tidak bisa meramalkan. Bahkan ramalan cuaca tidak bisa meramalkan secara sempurna, saudara. Banyak ramalan-ramalan, saudara. Di Amerika ini, oh yang dikatakan nanti mau snow, tiba-tiba nggak snow. Nggak dibilang snow, tiba-tiba snow, saudara yang kekasih. Ya, saudara yang kekasih. Karena manusia memakai kemampuan, tenaga, ya, tenaga manusia, kepintaran manusia, kehebatan manusia, saudara yang kekasih, untuk melakukan rencana-rencana. Ya memang mungkin ada aja rencana yang jadi, tetapi tidak semua rencana itu bisa terjadi, saudara yang kekasih. Tapi kalau rencana Allah, saudara, jalan yang daripada Tuhan, pasti, saudara yang kekasih, ya dan amin. Kalau Tuhan berkata, I am the way, aku adalah jalan, saudara, berarti dia menjamin kehidupanmu. Dia menjamin Anda sampai atau Anda akan tiba di dalam segala jalan yang Tuhan tetapkan buat Anda, itu jalan kemenangan, saudara. Saudara yang kekasih, mungkin hari ini Anda ada kebimbangan, mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam hidupmu. Mungkin Anda sedang bergumul, Anda sedang berdoa, Anda tidak tahu yang mana Anda harus pilih. Saya mau katakan kepada Anda, pilihlah jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda lagi struggle hari-hari ini, saudara, mari datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, minta pimpinannya, minta pertolongannya, minta jalan keluar dari dia. Karena dia berkata, aku adalah jalan. Dan kalau dia berkata dia adalah jalan, saudara, pasti dia akan menunjukkan jalan itu kepadamu. Dan jalan Tuhan selalu penuh dengan kemenangan, tidak pernah ada kekalahan di dalamnya. Untuk itu, pastikan Yesus adalah jawaban buat hidupmu. Kalau kau memerlukan jawaban, jadikan Yesus menjadi jalan atas hidupmu. Ada amin? Haleluya. Mana tangan-tangan yang amin, saudara? Haleluya. Saudara, karena saya dari jauh, jadi saya nggak kedengeran kalau Anda bilang amin gitu. Ya, jadi saya lebih suka Anda angkat tangan. Jadi saya tahu, terus saya bilang amin, berarti Anda setuju dengan saya. Ya, amin itu ada artinya, saudara. Amin itu artinya iya. Amin itu adalah saya setuju atas kebenaran itu. Amin, saya percaya akan firman itu. Amin, saudara. Loh, tangannya mana? Ada amin? Yang paling belakang pakai kotak-kotak itu paling tinggi tangannya. Ya, yang paling belakang yang kotak-kotak. Saya dari jauh nih nggak gitu kelihatan. Tapi kayaknya Pak Evert ya. Kayaknya. Semoga betul. Wah, angkat tangan lagi dia, saya nggak suruh bilang amin. Oke, saudara yang kekasih, jangan tegang-tegang. Di hari Natal kita harus bersuka cita, amin. Sekali lagi coba bilang ke tetangga kita, Yesus adalah jalan. Mana? Saya nggak dengar, saudara. Coba, jangan lihat ke saya, lihat ke sebelah kiri kanan. Katakan, Yesus adalah jalan. Ya, amin, haleluya. Ya, jadi jangan bilang-bilang, waduh, nggak ada jalan keluar nih, gue puyeng nih, pusing nih. Ya, jangan pernah bilang begitu. Yesus tersinggung, dia ada di dalam engkau, amin. Dia sudah berkata, I am the way, aku adalah jalan. Jangan cari jalan kemana-mana. Kalau cari pakai pikiranmu, cari temanmu sebagai jalan, cari orang lain sebagai jalan. Saudara, makanya Anda bilang, gua pusing nih, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau Anda cari Yesus, mempercayakan jalan itu kepada Yesus, dan Anda akan bilang bahwa nggak ada jalan, Anda pasti bilang, waduh puji Tuhan ada jalan keluar. Haleluya, puji Tuhan. Yang nomor 2 kita akan lihat, dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Nomor 2, Yesus adalah kebenaran. Saudara yang kekasih, penting sekali kita mengerti arti kebenaran. Saudara, lawannya kebenaran itu apa? Ada yang tahu? Lawan dari kebenaran adalah dosa.
Ya, karena dosa manusia tidak menjadi benar lagi di hadapan Allah. Itulah sebabnya Allah tidak bisa bersekutu dengan manusia. Manusia terhilang. Tetapi puji nama Tuhan, sang kebenaran itu. Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran. Amin. Dia telah datang di dunia ini. Anda yang hidupnya berdosa dan saya, kita yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, telah terpisah di dalam kekekalan. Karena kebenarannya, dia datang. Dia jumpai Anda yang percaya kepadanya. Dia memberikan kebenaran itu kepada Anda dan saya. Amin. Kita yang tidak benar, kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau Anda menjadi orang benar, saudara, bukan karena Anda benar. Bukan. Jangan ada kesombongan. Jangan ada kesombongan di antara kita, saudara. Kalau Anda benar, kalau Anda menyebut dirimu benar, bukan karena Anda yang benar, tapi karena Yesus yang membenarkan kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kita adalah orang-orang benar. Ada firman Allah berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan Anda harus percaya bahwa Anda adalah orang benar. Ya, jangan lagi bilang, saya kan ini orang berdosa, saya ini orang berdosa. Doa orang berdosa gak didengar sama Tuhan. Dan orang berdosa tempatnya bukan di surga, di neraka. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang namanya orang benar? Angkat tangan. Yang orang benar. Belum semua nih orang benar nih. Sekali lagi, siapa yang namanya yang orang benar di sini? Amin, saudara ya. Hanya orang benar yang memiliki surga yang namanya ada di buku kehidupan. Kalau kita orang berdosa nggak bakalan masuk surga. Ya, haleluya. Karena nanti di surga Anda tidak akan ketemu dosa di sana. Anda akan ketemu kebenaran di sana. Amin. Semua kita dikatakan kita berbaju kan kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita adalah orang-orang benar. Untuk itu jangan takut waktu berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan takut. Karena Tuhan mendengar doa-doa orang benar. Tapi Anda harus yakin, harus percaya. Ya, kalau Anda menantikan mujizat, percaya. Ya, sebelum tutup tahun ini dia percaya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Haleluya. Coba kita lihat ayatnya. Orang benar harus hidup seperti apa? Silakan dibuka Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara yang kekasih, ya. Jadi kita ini diingatkan oleh Tuhan untuk menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita ini kepada Tuhan. Tuhan ingin memakai anggota-anggota tubuh kita ini, saudara yang kekasih. Dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Gak boleh, saudara. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Saudara, jadi tubuh ini, anggota-anggota tubuh nggak boleh dipakai sebagai senjata kelaliman. Artinya nggak boleh dipakai untuk melakukan dosa. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Tapi anggota-anggota tubuh kita ini, itu dipakai di sini untuk apa, saudara yang kekasih? Dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Kata firman Allah. Karena kita sudah orang benar. Dahulu di sini dikatakan kita mati. Saudara, dahulu pada waktu kita hidup di dalam dosa, itu artinya kita mati. Mati di sini bukan mati meninggal dunia. Seperti, ada saudara meninggal dunia dan dikuburkan. Bukan itu. Tapi mati di sini berbicara tentang terpisah dengan Allah di dalam kekekalan. Artinya, hidup dalam lautan api yang bernyala-nyala, kitab Wahyu, yang mati.
Seperti itu artinya di sini. Saudara, dulu harusnya tempat kita ada di sana karena dosa. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Firman Allah berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, semua manusia dan semua kita namanya sudah ada di buku kehidupan di lautan api yang menyala-nyala. Tapi puji nama Tuhan Yesus, dengan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia lahir di dunia ini, bahkan naik di atas kayu salib, mati buat kita, sehingga kita bisa dibenarkan oleh dia. Katakan amin, haleluya. Dan kita adalah orang-orang benar saat ini dia, saudara yang kekasih. Orang-orang benar mempergunakan anggota tubuhnya untuk menjadi senjata kebenaran. Kenapa dikatakan senjata? Saudara, kalau Anda hidup dalam kebenaran, tanganmu melakukan kebenaran, mulutmu melakukan kebenaran, telingamu mendengarkan kebenaran, matamu melihat kebenaran, kakimu berjalan dalam kebenaran. Saudara yang kekasih, iblis paling takut itu. Iblis gemetar. Waktu Anda lewat, dia bilang, lihat, minggir, minggir. Ya, iblis bilang sama setan-setan pengikutnya, minggir, minggir. Jangan sentuh dia. Karena ada senjata kebenaran yang dibawanya. Amin. Senjata kebenaran menghancurkan dosa. Katakan amin. Haleluya. Menghancurkan serangan iblis, tipu daya iblis. Iblis itu penipu, saudara. Ya, iblis itu adalah bapak segala kebohongan. Dia penipu. Kalau Anda tidak mempergunakan tubuhmu, anggota tubuh menjadikan dia sebagai senjata kebenaran. Saudara, dengan mudahnya iblis mengganggu kita. Dengan mudahnya iblis melemparkan senjata-senjata menghancurkan kita, yaitu panah apinya untuk menghancurkan kita. Haleluya. Anda harus percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Dan anggota-anggota tubuhmu adalah senjata kebenaran yang siap untuk menghancurkan tipu daya iblis. Amin. Yang siap berjalan di dalam kemenangan. Amin. Karena kalau iblis dihancurkan, saudara, yang Anda hidupi adalah apa? Menikmati semua kemenangan yang Tuhan sediakan buat Anda. Tapi kalau Anda tidak mempergunakan tubuh ini menjadi anggota kebenaran, saudara yang kekasih, ya, Anda nggak akan pernah bisa lihat dengan tenang, tidak bisa menikmati dengan tenang apa yang Tuhan sediakan, karena iblis yang akan mengganggu Anda. Karena anggota-anggota tubuhmu tidak Anda pakai untuk kebenaran, sehingga Anda matanya nggak bisa lihat apa yang Tuhan sediakan, kakinya berjalannya salah. Yang harusnya Tuhan bilang 2 meter lagi ada di depan, itu yang saya sudah sediakan jalan keluar. Anda jalannya serong ke kanan, serong ke kiri, saudara. Ya, karena nggak jalan dengan kebenaran. Matamu ngelihatnya salah. Ya, seperti siapa? Seperti Lot, yang dilihat seperti taman surga itu, yang dekat tanah, dekat Sodom dan Gomora, seperti taman surga, padahal dosa di sana. Beberapa tahun kemudian menghancurkan, bahkan membunuh istrinya, saudara. Menghabiskan seluruh hartanya dia. Benar, saudara? Haleluya. Saudara yang kekasih, hati-hati, pergunakanlah anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Kalau sudah benar, saudara yang kekasih, Yesus adalah jalan. Amin. Haleluya. Dan engkau dapat melihat jalan itu karena engkau berjalan di dalam jalan kebenaran. Yang terakhir, nomor 3. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, di sini hidup, saudara. Yesus adalah jalan untuk kehidupan. Apa yang mati dalam hidupmu, saudara, waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, pasti hidup. Haleluya. Mungkin yang tadi saya katakan, aduh ini sepertinya dead end. Ya, jalan buntu, jalannya mati, sudah tidak mungkin. Tidak mungkin secara manusia, secara hitungan, secara kalkulasi gak mungkin. Sudah tidak mungkin.
Apapun itu, mau orang tolong kek, mau ini kek, mau itu kek, sudah tidak ada jalan keluar. Saudara, ingat, Yesus berkata, akulah jalan kehidupan. Tidak ada yang mati di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ketemu Lazarus yang sudah mati 4 hari, Lazarus harus hidup pada waktu dia berjumpa dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus adalah jawaban. Haleluya. Haleluya. Kita lihat ayatnya, coba kita buka dulu ayatnya. Ini ayat terakhir, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Saudara, bayangkan kita ini dilahirkan kembali oleh Tuhan Yesus. Jadi kita yang tadinya sudah berdosa, Tuhan lahirkan kita kembali. Kalau berbicara dilahirkan kembali oleh Tuhan Yesus, ini berbicara apa, saudara? Berbicara manusia baru. Betul? Berbicara tidak ada noda hitam. Betul? Masih bayi. Dan bayinya ini bayi kebenaran yang dilahirkan oleh Yesus. Amin. Haleluya. Dan bayi ini bukan hanya bayi kebenaran, tetapi juga ini adalah bayi yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, kita sudah dilahirkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di sini, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Gak pernah. Itulah sebabnya Yesus adalah jawaban buat kita. Pengharapan-pengharapan kita, taruh itu di tangan Tuhan Yesus. Amin. Karena kita ini adalah miliknya. Kita telah dilahirkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya menyebut kedua anak saya adalah anak saya. Betul? Karena saya melahirkan mereka. Amin. Haleluya. Nah, kita dilahirkan secara spiritual oleh Tuhan Yesus. Dan kita adalah anak-anaknya, kepunyaannya, miliknya. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, untuk itu dikatakan kita bukan hanya hidup, saudara, tetapi hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Pengharapannya penuh, berarti tidak ada celah atau lowong sedikit pun. Jadi artinya semua pengharapan kita kepada Yesus pasti akan menjadi kenyataan. Ada amin. Haleluya. Saudara, di tempat ini ada yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus adalah jalan kehidupan yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Jadilah engkau sembuh hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya ada kesembuhan sedang terjadi di tempat ini. Haleluya. Amin. Dokter tidak bisa menolong. Tetapi Tuhan Yesus mau tolong Anda hari ini. Siapapun dia hari ini. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Kepada orang tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, anakmu sembuh. Boleh bilang amin? Haleluya. Percaya, saudara. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita saat ini. Yang terakhir, saudara, Tuhan mau jawab setiap pengharapanmu. Saudara berharap kepada Dia hari ini. Putuskan bahwa Anda memutuskan untuk berharap kepada Dia. Kalau Anda saat ini sedang berharap kepada manusia, kepada orang lain, kepada siapapun itu yang terbatas, saya mau katakan hari ini, cabut semua pengharapanmu kepada manusia, kepada siapapun di dunia ini,
Tapi mari taruh pengharapanmu kepada Tuhan secara penuh. Dan izinkan dia bertindak atas hidupmu. Haleluya. Yesus adalah jawaban atas pengharapan. Ingat baik-baik ketiga hal ini. Yesus datang ke dunia ini, dia berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Pegang 3 hal ini dalam hidupmu. Dan saya percaya Anda akan berjalan dari kemenangan pada kemenangan yang Yesus sediakan buat Anda. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan.